Kayla, Mutiara pengen ngomong sesuatu sama kamu. Aku belum pernah lihat Mutiara marah. Cassandra udah ingetin bakal banyak orang yang akan marah sama aku. Jadi aku harus siap. Mau kamu yang ngomong apa saya yang ngomong, Mutiara? Saya bisa kok, Mas. Jangan berubah. Mbak balik gimana Mbak dulu, orang yang baik. Jangan kayak gini Mbak. Saya percaya Mbak bisa kembali lagi. Tolong Mbak. Dia bakal lakuin apapun buat dapetin cowok tajir kayak Kenzo. Terus cowok tajir kayak Kenzo ini bakal ngasih dia segalanya. Dia tuh ngegodain Kenzo dengan sengaja. Mutiara. Kayla! Kamu setegah itu sama Mutiara? Mutiara baik sama kamu, Mutiara tulus sama kamu. Aku yakin Mutiara pun gak berani nyakitin seekor semut. Kamu mikir gak sih? Kalau ini posisinya Mutiara itu Sandra, Mutiara gak nyakain kamu, Mutiara gak jahatin kamu balik. Tapi apa? Mutiara meluk kamu, Kayla. Karena Mutiara udah menganggap kamu sebagai saudaranya sendiri. Kamu tuh kenapa sih? Satu-satunya saudara yang aku punya itu Cassandra. Kayla. Gak usah raya-raya aku pakai sikap manis kan. Aku udah gak ada perasaan sedikit pun sama kamu, Kenzo. Dulu itu kamu emang gak peka atau pura-pura gak peka sih? Kalau aku suka sama kamu, sekarang kamu mau mempermainkan perasaan aku di saat aku udah move on. Dan di saat aku udah move on pun, adik kamu, Aurel, ngerebut Ivan dari aku. Kalian semua tuh jahat tau gak? Aku benci sama kalian semua. Mas Kenzo udah. Kasihan Mbak Kayla, mungkin dia emang lagi sedih sekarang. Biarin aja dia ngeluarin dan ngeluapin semua emosi dan kekesalannya. Kasihan Mbak Kayla, jangan diomelin ya. Kamu benar, Mut. Hati kamu terlalu lembut.
Tolong jangan Mbak. Mbak dulu orang yang baik. Jangan kayak gini, Mbak. Mutiara. Kaila! Kamu setega itu sama Mutiara? Mutiara baik sama kamu, Mutiara tulus sama kamu. Aku yakin Mutiara pun gak berani nyakitin seekor semut. Apa benar Mutiara sayang sama aku? Apa keputusan yang aku ambil sekarang udah benar? Apa benar selama ini gak ada orang yang benar-benar peduli dan bisa ngelindungin aku selain Kak Sandra? Aku harus temuin suster yang memegang arsip-arsip data bayi-bayi yang berkasus, yang orang tuanya kabur, karena nggak bisa bayar administrasi, atau bayi dari korban kecelakaan. Aku yakin, ada data soal bayinya Cynthia di sini. Cynthia tidak bisa nemuin datanya, mungkin karena dia nggak lebih pintar dari aku. Permisi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya Suster Gina, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Suster. Jadi, saya mau menanyakan soal kartu kredit saya yang tertinggal kemarin pas saya lagi ngambil sampel tes DNA atas nama Rianti Ambaruni. Oh, Ibu yang datang semalam ya? Iya, betul. Saya sudah terima laporan dari security dan saya udah cek semuanya juga, tapi mohon maaf, Ibu, untuk kartu kredit Ibu udah nggak ada yang menemukan. Oh, iya udah nggak apa-apa khusus. Nanti tinggal saya telepon orang bank aja minta diblokir. Baik, masih ada yang bisa saya bantu, Ibu? Sebenarnya saya mau tanya juga sih soal hasil pengambilan tes DNA. Kan katanya kemarin itu 1-2 hari ya. Kalau boleh tahu kira-kira nanti petugas yang lagi berjaga siapa ya, Suster? Untuk seminggu ke depan, kebetulan saya sendiri yang berjaga shift pagi. Jadi kemungkinan untuk hasil labnya nanti saya sendiri yang menyerahkan. Oke. Kalau gitu, mungkin saya boleh minta nomornya, Suster, biar kita bisa janjian kalau saya mau ngambil hasil tes DNA-nya. Kalau untuk janji temu, Ibu bisa langsung hubungi kontak rumah sakit. Dia nggak mau kasih kontak pribadinya. Aku harus cari cara buat dapatin nomor handphonenya. Maaf, Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang bisa saya bantu, saya izin permisi dulu. Baik, Suster, terima kasih. Sama-sama. Aduh, kenapa tiba-tiba aku malah mau ke toilet ya? Maaf ya, Pak. Enggak apa. Terima kasih. Sus, Iya. saya mau nanya. Suster kenal Suster Safira yang memegang kasus bayi? Oh iya tahu, Bapak langsung ke ruang perawat aja, dari sini lurus terus belok kiri. Letaknya dekat ruang rawat inap. Nanti di pintu kedua ya, Pak. Oke, makasih ya, Sus. Sama-sama. Aku kesini buat cari Tante Rianti. Tapi kenapa malah ketemu sama Mbak Diti ya? Apa mereka janjian ya?
pagi, Sus. Selamat pagi, Pak. Saya mau nanya. Saya mau ketemu sama Suster Safira, ada? Saya sendiri, ada perlu apa ya, Pak? Sus, enggak, saya mau menanyakan soal arsip khusus bayi-bayi berkasus. Karena ditinggalkan orang tuanya belum membayar administrasi. Atau kasus-kasus sejenisnya. Intinya, bayi itu ditinggalkan sama orang tuanya sendiri. Apa ada kasus bayi dan ibunya pergi tanpa kabar? Sekitar 20 tahun yang lalu. Maaf, Bapak ini siapa ya? Sebenarnya saya ingin mencari tahu soal bayi itu yang ditinggalkan sama sepupu saya. Sepupu saya pernah melahirkan di rumah sakit ini. Dan bayi itu dihasilkan karena hubungan gelap. Saya sudah mencari kemanapun, tidak ada hasil. Jadi benar, kamar bayi nomor 320 itu yang ditinggalin ibunya karena nggak bisa bayar tagihan. Iya, kok ada ya ibu yang tega ninggalin bayinya cuma karena nggak bisa bayar tagihan rumah sakit? Iya ya. Betul, Pak, sekitar 20 tahun lalu memang benar ada kejadian bayi yang ditinggalkan oleh ibunya di sini. Suster tahu, bayi itu diapakan? Kami semua panik dan buru-buru lapor ke atasan. Tapi pas kembali ke kamarnya, bayi itu sudah nggak ada. Pihak rumah sakit menyimpulkan kalau bayi itu sudah diambil oleh pihak keluarganya.